Nah, kalau kita lihat dari data pemerintah, data KLHK ataupun di dokumen resmi, yang menyumbang emisi terbesar dan tetap di sektor forest dan land use itu dari gambut. Itu jelas itu. Setiap tahun dia akan mengemisikan karbon. Karena apa? Dari gambut yang sudah kering. Jadi gambut kering itu nggak usah dibakar, itu dia mengemisikan karbon ya. Kebakaran itu cuma mempercepat karbon itu terlepas gitu. Maka gambut itu penyimpan karbon paling besar di sektor polusi. Nah, ini yang menarik nih Mas. Kalau dari perkembangan zaman yang kita lihat kan udah mulai ada carbon trade, ya, terus itu udah dinilai emisi secara faktor ekonomi kayak gimana atau segala macam. Itu sebenarnya itu udah diimplementasikan dengan baik nggak di Indonesia? Ngelihat potensi ekonominya sebenarnya kan kita nggak perlu ngerusak deh. Bisa hal ini ditretin atau hal ini diinin. Tapi realitasnya seperti apa sih? Karena udah puluhan tahun narasi itu jalan gitu ya. Karbon ekonomi tapi green ekonomi segala macam. Tapi di kitanya sendiri seperti apa sih sebenarnya realitasnya? Apakah batu bara dan nikel lebih menarik kah atau ini bidang ekonomi kehutanan? Kalau saya begini ya, dari karena background saya ekonomi ya. Jadi ngeliat, berapa sih harga karbon per ton itu? Paling kan 5 US dollar itu. Begitu saya tanya 5 US dollar per ton, itu berapa waktunya? Nggak ada yang bisa jawab dengan benar itu. Hitungnya gini loh, maksud saya itu gini. Belum jelas ya. Iya, kalau kayak begini hutan ketika menyerap itu jasa penyerapan. Tapi begitu ini udah selesai menyerap, itu kan jasa penyimpanan, beda lagi. Nah orang sekarang karbon itu jasa apa?